Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu lagi di kuliah ekonomi, kuliah bisnis ya, bisnis marketing strategis ya. Kali ini saya akan bahas tentang tujuan satu perusahaan ya. Mengapa bisnis itu harus punya tujuan yang jelas? Itu yang perlu kita bahas. Dan bagaimana menetapkan tujuan itu. Banyak pemilik bisnis yang berpikir bahwa modal itu sudah cukup untuk mendirikan satu perusahaan dan menjaga agar bisnis tetap berjalan. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar. Jadi untuk mencapai dan mengukur keberhasilan Anda sebagai suatu perusahaan, Anda perlu memiliki tujuan yang jelas ya. Jadi prinsipnya perusahaan harus memiliki arah dan tujuan. Kenapa penting? Yang pertama adalah Anda punya organisasi di bisnis ya, ada karyawan ya. Karyawan itu mempunyai beberapa macam karakter ya. Karakter karyawan itu ada yang sekedar kerja untuk mendapatkan uang, memberikan kepada keluarganya, ada juga karyawan yang memiliki profesionalisme dan ingin memajukan satu perusahaan ini dan memajukan diri sendiri tentunya, dan ingin memajukan perusahaan yang tempat mereka bekerja, sehingga karyawan Anda butuh bimbingan ya, bimbingan untuk mencapai tujuan. Ketika kita sudah menetapkan satu tujuan, maka kita harus bisa mengedukasi kepada karyawan tentang tujuan-tujuan dan pokok-pokok yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan itu. Yang kedua, ketika satu perusahaan mempunyai tujuan, tentunya pelanggan ingin tahu. Untuk menjamin pelanggan itu seperti apa. Pelanggan selalu membutuhkan jaminan ya, jaminan bahwa perusahaan ini bisa diandalkan ya, bisa diandalkan. Dengan cara apa? Dengan cara melihat visi, misi, dan tujuan perusahaan itu mau dibawa kemana ya, seperti itu. Kemudian juga investasi. Ketika nanti sudah kita membuka investasi, tentunya para investor itu harus mengetahui dengan detail, meyakinkan kaum investor bahwa kita sebagai pemilik perusahaan itu mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai kesempatan, mempunyai roadmap yang jelas untuk mencapai satu tujuan itu. Jadi secara umum tujuan ini berfungsi sebagai jaminan pribadi ya, jaminan pribadi memberikan perusahaan dan tindakan yang terbaik ya. Kemudian juga bisa memberikan kenyamanan bagi semua yang terlibat dalam perusahaan ini, bahwa perusahaan ini benar-benar bisa diandalkan dan bisa digantungkan bagi karyawan, kemudian bisa bernilai positif bagi investasi. Jadi kedepannya prospek dari perusahaan itu bisa dibaca ketika kita berinvestasi. Kemudian bagaimana kita menuliskan tujuan-tujuan itu ya? Kita di sini ada namanya smart goal setting ya. Ini salah satu tool untuk bagaimana kita memberikan atau kan menuliskan tujuan-tujuan yang jelas di dalam satu perusahaan itu. Jadi smart goal setting itu sebenarnya singkatan dari S-nya itu spesifik ya, kemudian M-nya itu measurable, kemudian A-nya itu achievable, R-nya relevan, dan T-nya time based ya. Kita jelaskan satu-satu. Jadi 5 tahap menyusun target yang benar ya. SMART itu kependekan dari 5 penetapan tujuan, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, time based. Jadi singkatan ini
pertama kali digunakan oleh Manajemen Review edisi 1981 oleh Josh Tidoran ya. Smart Goal ini adalah satu tool yang efektif yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis mereka secara realistis dan konsisten ya. Adalah tool ya, tool. Jadi nanti Anda akan mencoba toolnya. Jadi poin-poinnya seperti apa ya? Yang pertama spesifik ya. Sebuah tujuan itu adalah harus spesifik. Menekankan pentingnya menetapkan target yang spesifik, benar-benar spesifik. Hindari target yang terlalu umum dan kurang mendetail. Target tidak ambigu, harus jelas dan dipaparkan dengan bahasa yang lugas. Kriteria spesifik seperti apa? Buat tujuan terfokus, terdefinisi tujuan tersebut dengan baik. Tujuan yang lebih spesifik memiliki kesempatan lebih besar dibanding tujuan yang bersifat umum. Jadi saat Anda menetapkan tujuan, pastikan Anda menjawab pertanyaan 6W ini atau 6Y ini ya. Who, siapa yang terlibat, jadi organisasi ya, kita dalam organisasi, tim mana yang terlibat ya. What, target apa yang Anda capai, kemudian di mana target yang dicapai, identifikasi lokasi ya. Kemudian when, kapan target ini dicapai dan tentukan tenggat waktunya. Which, persyaratan dan hambatan yang akan Anda temui dalam proses identifikasi tersebut. Kemudian yang terakhir why, mengapa Anda menetapkan tujuan ini. Tuliskan alasan dan manfaat jika Anda berhasil mencapai target Anda. Yang spesifik. Yang kedua adalah measurable ya, measurable. Memiliki kriteria mengukur progres. Kemampuan akan membangun tim untuk tahap berada dalam jalur yang benar, menepati tenggat waktu dan merasakan semangat euforia ketika memperoleh hasil yang menggembirakan di setiap pencapaian yang membawa mereka lebih dekat pada tujuan. Untuk itu, ukuran progres dengan menanyakan pertanyaan how. Berapa banyak dan bagaimana Anda mengetahui bahwa target tersebut telah tercapai. Membuat daily reminder untuk menilai dan memastikan progres Anda ya. Buatlah jurnal harian untuk menuliskan hal-hal yang penting yang terjadi dalam proses untuk mencapai target, sehingga Anda dapat mengetahui sudah seberapa dekat target kepada Anda. Yang ketiga, achievable. Jadi tetapkan tujuan itu yang realistis ya dan dapat dicapai. Poin 3 ini menekankan bahwa target harus realistis dan dapat dicapai. Artinya target tidak boleh dibuat terlalu mudah untuk performa standar tim Anda, tapi juga tidak boleh terlalu sulit sehingga terasa mustahil untuk dicapai. Untuk membuat target Anda perlu yang pertama menilai apakah tujuan yang sudah Anda tetapkan dapat dicapai atau tidak dengan mengukur beban kerja tim, kemudian pengetahuan, kemampuan tim atau dari sumber daya yang lain yang mendukung. Jika tidak, maka Anda bisa menetapkan tujuan lain yang bisa Anda capai di masa sekarang. Target achievable atau attainable juga dapat menjawab pertanyaan berikut, misalnya, apakah Anda sudah memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan Anda? Apakah Anda ada target yang lain yang lebih besar yang Anda inginkan, yang ingin Anda capai? Ya, itu achievable atau attainable ya. Kemudian yang berikutnya, tujuan goal itu harus relevan. Target relevan jika dicapai akan mendorong tim, departemen, dan organisasi lebih maju. Sebuah target yang mendukung atau selaras dengan target lain akan dianggap
sebagai target yang relevan. Sebuah target yang relevan akan memberikan jawaban ya atas pertanyaan di bawah ini. Di pertanyaan seperti ini ya, misalnya, apakah target ini layak diperjuangkan? Ya. Apakah target ini ada di waktu yang tepat? Apakah target ini sesuai dengan kebutuhan dan target Anda yang lain? Kemudian, apakah Anda orang yang tepat untuk mengejar target ini? Relevan. Kemudian, time base ya. Tetapkan tenggat waktu. Ini adalah filosofi dari SMART yang melindungi target dari serangan krisis sehari-hari yang biasa terjadi dalam organisasi. Target dengan tenggat waktu akan menimbulkan urgensi ya. Target dengan tenggat waktu akan menjawab pertanyaan berikut. Kapan? Apa yang bisa kita lakukan dalam 6 bulan dari sekarang? Apa yang bisa saya lakukan atau selesaikan dalam 6 bulan sekarang? Dan apa yang bisa saya lakukan hari ini? Tadi berdasarkan waktu ya, saya ulangi, kapan. Jadi kita harus fokus pada pertanyaan kapan. Apa yang bisa saya lakukan dalam 6 bulan dari sekarang? Apa yang harus saya lakukan, yang bisa saya lakukan 6 minggu dari sekarang? Apa yang bisa saya lakukan atau selesaikan hari ini? Itu harus tempe. Jadi setiap pekerjaan itu harus dibatasi dengan waktu ya. Hari ini saya harus mengerjakan tugas ekonomi. Target saya nanti siang jam 12 harus selesai. Kemudian jam setengah 1 saya kumpulkan. Nah, di situ nanti timbul semangat, timbul power, timbul kekuatan untuk mengerjakan ya. Kalau kita berpikir tentang tidak membuat goal semacam ini, kita ya akan memikirkan the endingnya saja atau time end saja. Jadi ketika mengerjakan tugas pemasaran dari saya, katakanlah masih 2 minggu lagi ya, kemudian akhirnya nanti Anda akan mengerjakan 1 hari sebelumnya, bahkan 1 jam sebelum injury time. Jadi sebelum waktu berakhir, sehingga kerjaannya itu akan terburu-buru dan asal-asal ya. Kemudian ada form juga ini ya, ada form juga seperti biasa. Nanti silahkan Anda menuliskan goal perusahaan itu sesuai dengan goalnya apa, tujuannya apa, challenge-nya apa ya. Jadi Anda coba lihat-lihat contoh-contoh di di internet. Tentang bagaimana pengisiannya. Yang jelas ini gampang ya, pokoknya harus dibatasi dengan beberapa persyaratan berikut ini. Sebuah goal harus spesifik. Misalnya ya, contohnya ingin perusahaan saya bisa mencapai omset 1 miliar dalam 1 tahun misalnya. Purpose-nya adalah membina karyawan sebanyak 10 orang ya. Kemudian melakukan strategi pemasaran menggunakan sosial media ya, dan seterusnya. Challenge-nya apa? Kemampuan training karyawan ya, sumber daya atau kualifikasi karyawan kurang bagus misalnya, harus training dan seterusnya. Step-nya apa? Jadi langkah-langkah untuk mencapai goal itu coba Anda rumuskan di sini ya. Misalnya stepnya 1, harus belajar tentang digital marketing. Yang kedua, harus rekrut karyawan yang qualified ya. Kemudian melakukan strategi funneling, marketing funnel misalnya, menggunakan strategi inbound marketing misalnya, seperti itu. Belajar tentang
eh, manajemen pemasaran. Tapi harus dibatasi waktu ini ya, case stepnya di sini harus dibatasi waktu ya. Bisa kelihatan apa enggak? Nah, nanti kita share ini ya. Ini case stepnya, langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Anda coba merumuskan. Oke. Jadi itu tentang smart goal setting yang bisa kita aplikasikan dalam usaha kita. Kita mencoba untuk melakukan penilaian, melakukan rencana-rencana jangka pendek suatu perusahaan ya, kemudian juga membangun strategi-strategi yang bisa kita lakukan. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di lain kesempatan dalam materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.